Sumsel 24 jam hari ini. Tingkat keamanan dari aksi kriminalitas memang harus menjadi prioritas bagi petugas. Seperti yang dialami rumah keluarga mantan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ishak Meki, rumah anaknya yang ada di Jalan Dr. Cipto, Kelurahan 30 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 2, Palembang dibobol maling tadi malam. Rumah anak mantan Wakil Gubernur Sumsel Haji Ishak Meki kembali dibobol maling. Kejadian yang kedua kali di Jalan Dr. Cipto, Kelurahan 30 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 2, Palembang ini terjadi kemarin malam. Dalam kejadian tersebut, rumah yang ditinggal penghuninya ini kehilangan mesin cetak banner, AC, pintu hingga genting rumah milik korban. Kerabat korban, Herianto, mengaku informasi tersebut baru diketahui sekitar pukul 4:30 pagi. Mendapat informasi tersebut, dirinya bersama korban yang merupakan anak Ishak Meki, Azhar, langsung menuju ke lokasi kejadian. Yang jelas kita prihatin dan menyesalkan karena kejadian tersebut sudah 2 kali terjadi dan sudah dilaporkan ke pihak yang berwajib. Pihak yang berwajib juga sudah turun ke lapangan untuk melakukan penyelidikan terhadap peristiwa tersebut. Nah, yang terakhir itu yang kita lihat tadi, itu yang lebih besar lagi, lebih parah lagi, karena tidak hanya isi di dalam rumah itu yang diambil, tapi mereka justru membongkar rumah, artinya pintu, jendela yang mereka jarah. Jadi bukan lagi sekedar maling, ini penjarahan. Dia mengaku kejadian serupa pernah terjadi pada bulan Juli kemarin. Dia berharap pihak berwajib dapat menangkap pelakunya. Sementara itu, Kapolsek Ilir Barat 2 AKP M. Iksan mengaku sudah menerima laporan korban dan saat ini akan dilakukan penyelidikan. Dia memastikan aksi pembobolan rumah kosong ini dilakukan pemain lama dan sudah menjadi incaran. Di rumah kosong ini sudah lama tidak dihuni, ada barang-barang masih dianggap penting, kayak mesin yang diambil oleh kita masih mencurigai, ada beberapa orang yang kita curigai, sedang kita dalam dan kita sudah mendapatkan juga CCTV. Kalau kita saat ini kita juga kayaknya pemain lama juga. Mudah-mudahan dengan kita akan kita ungkap. Reporter Kurniawan, juru kamera Al-Hadi Pari, Valfresh.com. Pemirsa, setelah sempat stop beroperasi selama 5 bulan, pelayanan perjalanan menggunakan kereta api Serelo dengan tujuan Palembang Lubuk Linggau kembali dibuka. Hanya saja jumlah penumpang dibatasi hingga 70% dari tempat duduk yang tersedia. PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 3 Palembang kembali mengoperasikan perjalanan kereta api Serelo dengan rute Kertapati Lubuk Linggau mulai hari ini. Kepala PT KAI Dipre 3 Palembang Tamsil Nur Hamedi mengatakan, beroperasinya kereta api Serelo ini dalam rangka menyambut hari ulang tahun PT KAI ke-75 tahun pada 28 September nanti. Sementara itu, manajer Humas PT KAI Dipre 3 Palembang Aida Suryanti menambahkan, penumpang yang akan bepergian akan dibatasi hingga 70% dari tempat duduk yang tersebut. Bahkan pihaknya juga memperketat penumpang agar mengikuti protokol kesehatan. Untuk itulah pihaknya sudah menyediakan face shield kepada penumpang dewasa yang memiliki tiket. Selain itu, penumpang juga wajib memiliki surat bebas COVID-19. Jika belum, pihaknya menyediakan layanan rapid test dengan biaya Rp85.000. Reporter Betanika Susmanda, juru kamera Al-Hadi Pari, Valfresh.com. Manajemen Palembang Indah Mall menyulap tampilan Lee Garden menjadi lebih cantik dengan konsep taman outdoor. Lee Garden juga berinovasi dengan menerapkan teknologi scan barcode untuk reservasi hingga pembayaran. Manajemen Palembang Indah Mall menghadirkan kejutan dengan menyulap tampilan Lee Garden menjadi lebih cantik dengan mengusung konsep taman outdoor. Selain itu, Lee Garden juga berinovasi dengan menerapkan teknologi untuk reservasi hingga pembayaran yang bisa dilakukan dari meja pengunjung hanya dengan scan barcode.
Owner Palembang Indah Mall, Elisa Dian Tamrin, mengatakan konsep outdoor didesain agar pengunjung tidak bosan saat ke mall yang ada di kawasan Jalan Letkol Iskandar ini. Selain itu, konsep yang mengandalkan aplikasi dan teknologi tersebut diharapkan mampu memberikan kemudahan kepada pengunjung yang datang. Tapi untuk kenyamanan masyarakat Palembang dulu, dan saya yakin sebetulnya dengan suasana seperti ini, dengan harga food court sangat nyaman seperti itu. Selain bisa menikmati suasana alam di Le Garden, pengunjung juga bisa memilih menu makanan yang ditawarkan, mulai dari pempek, bakso, nasi goreng, mie ayam, nasi liwet, hingga Chinese pot. Reporter Ella Sulistiana, juru kamera Aladi Parit, palfresh.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Kabupaten Muara Enim rupanya banyak menyimpan destinasi wisata alam. Selain air terjun Bedegung, Bumi Serasan Sekunang ini juga memiliki wisata pesona Lubuk Putih. Wisata sungai ini memiliki pemandangan perbukitan yang indah. Perbukitan yang menjulang tinggi tepat di bibir sungai menjadi daya tarik wisatawan untuk menikmati alam pesona Lubuk Putih. Wisata alam yang ada di Desa Sleman, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim ini juga memiliki sungai yang dangkal, sehingga pengunjung tidak perlu khawatir berfoto di air sungai dengan spot pemandangan perbukitan yang mempesona. Untuk menuju ke lokasi wisata Lubuk Putih cukup mudah. Pengunjung bisa menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4 dengan jarak tempuh 29 km atau sekitar 45 menit dari kota Muara Enim. Pengelola pesona Lubuk Putih, Tian, mengaku wisata ini baru dikenal sejak setahun melalui media sosial. Meski fasilitas masih terbatas, pihaknya sudah berusaha untuk memenuhi fasilitas untuk pengunjung seperti parkir kendaraan, tempat duduk pengunjung, spot selfie, perahu, hingga ban. Reporter dan juru kamera, Puat, palfresh.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Saya Sri Devi, sampai jumpa.